Selamat sore para pemirsa di rumah, para pembelajar matematika yang saya kasihi, para pemerhati matematika, khususnya orang tua murid, eh, guru di sekolah maupun guru bimbingan belajar untuk meningkatkan proses belajarnya anak-anak didik kita. Pada hari ini kita bahas tentang luas daerah belah ketupat, layang-layang, trapesium, dan juga lingkaran. Minggu yang lalu kita sudah bicara tentang luas persegi panjang sampai jajaran genjang. Nah, mulai hari ini kita mulai dengan belah ketupat. Jadi yang pertama yang kita bahas adalah bidang yang kita sebut sebagai belah ketupat. Belah ketupat. Gambarnya seperti ini kurang lebih. Belah ketupat itu bentuk khusus daripada jajaran genjang. Jadi yang penting adalah sisi yang saling sejajar, dua pasang sisi yang saling sejajar itu sama panjang, itu di jajaran genjang. Kemudian sisi yang bersampingan itu tidak harus sama dengan yang di atas ini misalnya. Jadi kalau belah ketupat itu khusus bahwa sisi yang ini harus sama panjang dengan sisi yang ini, lalu sama panjang juga dengan ini dan ini. Jadi keempat sisi itu harus sama panjang. Itu yang kita sebut sebagai belah ketupat. Nah, rumus luas tentang belah ketupat yang kita ketahui adalah, saya tulis dulu, luas itu sama dengan D1 dikali D2 dibagi 2. Nah, ini rumus yang kita ingat. D1 itu adalah diagonal pertama, misalnya ini saya sebut sebagai diagonal pertama, jadi saya tulis D1, kemudian D2 itu adalah diagonal yang kedua. Nah, ini saya sebut sebagai D2 misalnya. Syaratnya dan kenyataan yang kita temui bahwa D1 dan D2 itu di dalam belah ketupat itu pasti membentuk sudut 90 derajat. Jadi kalau misalnya ini saya sebut belah ketupat A, B, lalu C, D, titik potongnya ini saya sebut sebagai titik O misalnya, maka AC dan DB itu pasti membentuk sudut 90 derajat di perpotongannya. Titik O itu yang saya sebut. Nah, sekarang kita mau melihat atau mau membuktikan rumusan yang luas itu sama dengan D1 kali D2 dibagi 2. Itu yang kita hafal. Maka sekarang bagaimana kita membuktikan ini dari bidang yang kita punya. Nah, saya memandangnya, ini cara pandang kita bisa berbeda-beda. Pendidik yang lain, guru atau juga mungkin siswa, itu diarahkan mungkin dengan cara pandang yang berbeda-beda. Nah, katakanlah saya pandang dengan, ini kalau kita perhatikan benar-benar, maka ini terdiri dari 4 segitiga siku-siku yang sama besar. Yaitu segitiga yang ini, saya arsir aja dulu. Jadi AOD ini ya, kalau kita baca titik sudutnya. Segitiga AOD itu pasti sama dengan segitiga OCD, pasti sama dengan segitiga BOC, dan pasti sama dengan ABO. Jadi 4 segitiga yang siku-siku yang sama luas. Nah, sekarang kalau saya cari luas belah ketupat itu, jadi saya tulis luas belah ketupat, saya tulis B kalah. Itu pasti sama dengan 4 dikali luas segitiga AOD. Karena keempat segitiga ini sama besar. Jadi luas belah ketupat itu adalah 4 kali. Nah, sekarang luas segitiga AOD itu bagaimana? Segitiga AOD itu adalah, karena ini siku-siku, maka saya menulis itu luas segitiga itu setengah kali alas. Jadi alasnya itu saya anggap ini adalah AO, kemudian tingginya itu adalah OD. Jadi saya tulis setengah kali alas, yaitu AO, dikali
OD. Nah, kalau saya perhatikan, jadi ini katakanlah ini saya coret dulu, ini jadi 2 jadinya, jadi 2 dikali AO. AO itu adalah setengah D2 dikali OD. OD itu adalah setengah D1. Setengah D1. Sehingga ini dengan ini juga saya coret, sehingga hasilnya adalah setengah D1 D2, atau penulisan dengan bentuk yang lain yaitu D1 kali D2 dibagi 2. Jadi di sini para pemerhati bisa saksikan bahwa luas belah ketupat itu setelah kita buktikan itu sama persis dengan apa yang diminta oleh guru-guru kita ketika belajar dulu tentang luas belah ketupat D1 kali D2 dibagi 2. Ini, jadi sudah terbukti. Ini belah ketupat. Lalu yang berikut yaitu apa yang disebut sebagai layang-layang. Layang-layang. Layang-layang itu merupakan bentuk daripada pasangan dari dua segitiga sama kaki. Bentuknya seperti ini kalau saya gambar. Misalnya ini salah satu contoh. Ini segitiga sama kaki pertama. Alas ini tidak harus sama dengan ini, yang penting ini dengan ini sama. Kemudian segitiga sama kaki yang lain itu berimpit di sini. Ya. Jadi misalnya seperti ini. Seperti ini misalnya. Jadi sisi ini dengan ini, panjang ini katakanlah. Tapi ini dengan ini sama. Karena dia merupakan segitiga sama kaki. Nah, alasnya itu saling berdampingan, berimpit. Misalnya saya sebut ini sebagai A, B, C, D. Maka kalau ini saya tarik diagonal dari sini ke sini, potongan yang kita sebut titik O misalnya, ini pasti siku-siku. Ya, jadi ini layang-layang A, B, C, D. Nah, kita perhatikan apabila segitiga ABC yang bawah ini juga sama persis dengan yang atas ini, maka dia menjadi belah ketupat. Jadi ini layang-layang itu adalah bentuk khusus daripada belah ketupat. Nah, rumus yang kita hafal ketika kita belajar matematika dasar dulu, itu adalah luas layang-layang itu adalah D1, D2 dibagi 2. Jadi rumusnya sama dengan rumus belah ketupat. Sekarang kita buktikan ini. Kenapa rumusnya itu menjadi demikian. Nah, kita perhatikan layang-layang yang terjadi apabila saya anggap ini satu segitiga yang sebelah kirinya ini, yang saya arsir. Ini adalah sebuah segitiga yang luasnya itu adalah setengahnya layang-layang secara keseluruhan. Jadi kita perhatikan gambar itu, jadi ABD itu adalah suatu segitiga yang luasnya itu adalah setengah daripada layang-layang. Di sini kita mau membuktikan rumus yang dulu kita hafal, yaitu L sama dengan D1, D2 bagi 2. Bagaimana menunjukkan bahwa rumus ini berlaku? Dari gambar kita ini layang-layang ini saya pandang sebagai dua segitiga yang sama persis, sama dan sebangun. Jadi misalnya sebelah kiri yang sudah saya arsir biru ini separuhnya layang-layang, ini yang mau saya cari rumus luasnya. Nah, nanti dikali 2 itu adalah rumus dari luas layang-layang. Coba kita lihat. Jadi saya katakan bahwa luas layang-layang, jadi luas layang-layang A, B, C, D itu sama dengan 2 kali
luas segitiga ABD. Luas segitiga ABD. Sedangkan luas segitiga ABD itu adalah kita anggap bahwa ini sebagai titik puncak, kemudian ini alas, dan AO itu sebagai garis tinggi. Sehingga luas segitiga ABD itu adalah alas kali tinggi bagi 2, berarti ABD dikali tingginya adalah AO, lalu dibagi 2. Nah, sehingga 2 dengan 2 saya coret. BD itu adalah saya sebut sebagai diagonal yang kedua dikali AO. AO itu adalah setengah diagonal ke 1. Setengah D1. Sehingga ini bisa saya tulis sebagai D1 kali D2 dibagi 2. Nah, ini adalah luas A, B, C, D. Nah, perhatikan bahwa rumus layang-layang yang kita hafal itu ternyata bisa kita buktikan dari memperhatikan gambar ini, lalu kita buktikan bahwa rumus luas yang kita hafal itu benar adanya. Jadi di sini kita tunjukkan kepada para pembelajar matematika bahwa imajinasi dengan gambar itu bisa menunjukkan ke rumus yang kita hafal. Jadi dengan begini, suatu ketika kita lupa menghadapi soal dan kita melupakan rumusnya, maka kita bayangkan dengan gambar yang ada, lalu bagaimana mendapatkan rumus seperti itu. Pasti benar. Apa yang kita hasilkan nanti itu sesuai dengan rumus yang kita hafal sebelumnya. Itulah yang lain. Kemudian yang berikut, bentuk bangun yang berikut adalah trapesium. Trapesium. Saya gambarkan suatu trapesium sembarangan, jadi trapesium. Itu salah satu contohnya, itu misalnya seperti ini umpamanya. Katakanlah ini A, B, C, D. Sisi sejajar itu ini misalnya saya sebut sisi A dan ini sisi B. Kemudian tinggi trapesium itu misalnya saya tarik dari sini ke bawah, tegak lurus di sini. Katakanlah D aksen begitu. Saya berikan nama titiknya itu D aksen di sini misalnya. Nah, rumus luas trapesium yang sudah kita ketahui, yang diminta kita hafal, itu adalah jumlah sisi sejajar, jadi A ditambah B dikali tinggi, ini tinggi, DD aksen itu tingginya, jadi dikali tinggi, kemudian dibagi 2. Ini adalah rumus yang harus kita hafal, yang diminta oleh guru kita. Nah, sekarang bagaimana menunjukkan bahwa rumus ini benar? Nah, ini kita mainkan dari gambar yang ada, kemudian mengapa dasar-dasar logikanya itu mengarah kepada rumus yang ini. Nah, ini yang sekarang mau kita bahas. Jadi, untuk mempermudah, pertama trapesium ini, jadi saya gambar ulang. Jadi, trapesium. Ini A, B, C, D. Nah, trapesium ini saya tambahkan satu lagi trapesium yang sama persis dengan ini, tetapi saya balik. Jadi DC-nya itu saya di sini kan,
saya pakai warna biru, ya. Ini sepanjang sama dengan DC itu. Segitu. Kemudian yang AB itu di sini. Sama panjang dengan ini. Sehingga kalau ini saya hubungkan kemari, dia menjadi begini. Jadi perhatikan, posisinya terbalik, tapi ukurannya sama persis dengan trapesium ini. Sehingga, kalau ini saya kasih nama EF, maka bentuk daripada AEFD itu adalah sebuah jajaran genjang. Jadi, jajaran genjang ini terdiri dari dua trapesium yang sama besar persis. Nah, sekarang kita lanjut untuk menganalisa rumusan trapesium itu. Perhatikan bahwa saya pandang trapesium AEFD itu, tapi saya beri nama dulu. Ini katakanlah ini A, ini B, panjangnya. Berarti ini A, ini B ini. Panjang sisinya itu. Karena ini kan trapesium terbalik ya. Jadi sama persis. Kemudian dari sini kemari itu adalah saya sebut T gitu. Nah, maka saya katakan bahwa luas jajaran genjang, luas JG gitulah, jajaran genjang maksudnya, itu adalah alas kali tinggi dibagi dua, yang sudah kita pelajari dari pertemuan yang lalu. Oh, bukan alas kali tinggi bagi dua, alas kali tinggi saja. Ya. Jadi luas jajaran genjang adalah alas dikali tinggi. Oh, sebentar, ini jangan pakai AB. Kita katakanlah alas kali tinggi. Begitu aja dulu. Alas jajaran genjang yang besar ini itu adalah B tambah A dikali tinggi. Tingginya adalah T. Nah, sedangkan luas trapesium itu sama dengan setengah kali luas jajaran genjang. Dari gambar ini. Jadi jajaran genjang itu dari sini sampai sini. Nah, trapesium ini kan separohnya nih. Jadi luas trapesium itu adalah setengah dari luas jajaran genjang. Sehingga itu sama dengan setengah dikali luas jajaran genjang, kan kita sudah tahu di sini, yaitu B tambah A dikali T. Atau penulisan lainnya adalah A tambah B gitu. Jadi A tambah B dikali T dibagi 2. Ini adalah luas trapesium. Jadi perhatikan bahwa rumus yang kita hafal sebelumnya, itu sekarang kita bisa buktikan dengan pendekatan gambar. Kita bisa buktikan apa yang dihasilkan itu ternyata sama persis dengan rumus yang kita hafal sebelumnya. Jadi ini trapesium. Ya, jadi jelas dengan gambar itu kita bisa menunjukkan kepada siswa bagaimana mendapatkan rumus yang selama ini dihafal sebelumnya. Nah, yang terakhir adalah lingkaran, bidang datar lingkaran. Mana yang saya hapus? Di sini aja saya hapus. Yang penting di dalam pembicaraan lingkaran ini tentang apa yang disebut sebagai bilangan pi, yang kadang-kadang ditulis 22/7, kadang-kadang muncul
3,14. Ya, jadi bilangan pi itu kalau secara irasional itu panjang sekali, 3,14285 bla 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 dan seterusnya. Sedangkan kalau pendekatan rasional itu biasanya pi itu ditulis sebagai 22/7. Karena 22/7 juga jatuhnya itu sekitar 3,14 sekian 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 itu. Jadi tidak ada masalah. Nah, cuma masalahnya adalah untuk menemukan bilangan pi yang 3,14 itu bagaimana caranya? Nah, saya tulis dulu ini jadi lingkaran. Lingkaran. Khusus untuk bidang datar lingkaran ini, selain kita bicarakan tentang luas, pertama yang kita harus pelajari itu adalah tentang keliling lingkaran dulu. Karena kaitannya dengan bilangan pi tadi. Nah, untuk mendapatkan keliling lingkaran, jadi kalau misalnya ini sembarang lingkaran, misalnya saya gambarkan lingkaran satu dengan yang lain itu, yang membedakan itu adalah jari-jari. Jari-jari itu kalau ini titik pusat lingkaran, dari sini sampai ke keliling lingkaran itu namanya jari-jari. Kalau ini saya lanjut sampai di sini, ini namanya diameter. Jadi berarti diameter itu kadang-kadang ditulis R huruf besar itu adalah 2R, R huruf kecil. Jadi ini namanya diameter atau garis tengah. Kemudian R kecil itu adalah jari-jari. Jari-jari. Nah, sekarang misalnya katakan lingkaran yang ini misalnya anggap saja semacam benang gitu. Kalau misalnya saya potong begini, kemudian saya jajarkan ke sana. Nah, panjang dari sini kemari ini adalah keliling lingkaran. Jadi sebut ini sebagai K begitu. K itu keliling lingkaran. Yang kita ketahui sebelumnya itu K itu sama dengan 2pi R. Atau kalau R-nya huruf besar, maka ini sama aja dengan pi R. Sama aja. Sama aja, keliling lingkaran. Nah, sekarang kita bikinkan tabel dulu. Jadi misalnya kita bikin sebuah tabel. Misalnya untuk yang jadi nomor 1 misalnya. Kemudian di sini R-nya berapa? R besar aja. R-nya berapa? Katakanlah misalnya ini R-nya 4 cm misalnya. Kemudian nomor 2, R-nya katakanlah 5 cm, misalnya saja. Nomor yang ketiga, katakanlah R-nya 8 cm, misalnya, dan seterusnya. Nah, di sini, kalau untuk R-nya itu kita ukur kelilingnya berapa. Berapa di sini juga berapa. Lalu, kita lihat di sini ada satu hubungan, jadi K dibagi R itu, ya, jadi ada bilangan di sini, kita sebut K dibagi R. R itu diameter maksudnya. Jadi ini diameter ini, bukan jari-jari, tapi dua jari-jari. Jadi diameter atau garis tengah. Nah, dari R yang berbeda-beda itu, di sini dengan keliling sekian-sekian, pasti kita dapatkan suatu bilangan di sini, K dibagi R itu pasti mendekati, jadi dari sini kemari itu pasti mendekati 3,14 sekian. Pasti itu. Ya, jadi saya ulangi. Kita beberapa kali mengganti lingkarannya. Jadi misalnya lingkaran yang pertama R-nya itu katakanlah 4. Kita dapat kelilingnya berapa? Kita tulis saja di sini. Kemudian nomor 2 misalnya R-nya 5.
kita ukur ya, kita potong lalu kita ukur kelilingnya berapa di sini. Kita tulis di sini. Nah, kemudian dari hasil ini kita melakukan pembagian antara K dibagi R, K dibagi R, K dibagi R. Itu pasti ketemu bilangan sekitar 3,14. Nah, inilah, jadi bilangan ini yang disebut sebagai bilangan pi itu. Ya, sekitar, kalau dibuat bilangan rasional itu sekitar 22/7 itu. Yang ketika kita mempelajari lingkaran itu pasti muncul angka itu. Apakah keliling lingkaran ataukah luas lingkaran nanti. Pasti menggunakan bilangan ini, 3,14 atau 22/7 itu. Ya. Jadi di sini, para pembelajar matematika maupun guru-guru atau pemerhati matematika pada umumnya harus tahu bilangan yang namanya bilangan pi yang 3,14 atau 22/7 itu bagaimana mendapatkannya, ceritanya seperti ini. Jadi dengan siswa itu kita harus menunjukkan, jadi dengan mengganti beberapa kali lingkaran dengan diameter yang berbeda-beda, udah gitu nanti kita bikin tabel seperti ini, pasti ketemu suatu bilangan pi itu, 3,14. Nah, jadi dengan begini, ketika siswa atau siapapun pembelajar matematika yang menghafal rumus keliling atau luas lingkaran, keliling itu K sama dengan PR, R huruf besar, kalau huruf kecil berarti 2PR, kemudian luas adalah PR kuadrat, R-nya huruf kecil, nah P-nya itu seperti ini. Nah, sekarang tentang luas. Luas lingkaran itu katanya L sama dengan pi R kuadrat. Begini, kita akan buktikan itu. Pi-nya kita sudah tahu rahasianya, bagaimana cara mendapatkannya. Nah, sekarang kita tunjukkan bahwa rumus luas lingkaran yang selama ini kita hafal, pi R kuadrat, ini kita buktikan. Secara analisis kita akan tunjukkan bahwa benar rumus yang kita hafal selama ini. Jadi, anggap saja ini suatu lingkaran sembarang, ya, dengan jari-jari R, begini. Kemudian, misalnya lingkaran ini saya gunting kecil-kecil, ya. Jadi misalnya ini saya potong begini, saya potong lagi begini, saya potong lagi begini, saya potong lagi begini, dan seterusnya. Makin kecil makin bagus. Kemudian kita bayangkan bahwa potongan-potongan itu kalau misalnya saya susun jadi begini nih. Jadi misalnya menjadi begini nih. Kemudian potongan yang kedua saya balik, jadi gini nih. Potongan yang ketiga saya balik lagi, ini. Yang keempat saya balik lagi, begini. Dan seterusnya, sehingga dia menjadi ya, gambarnya kurang jelas, tapi kalau ini potongan makin kecil, maka ini makin rata, jadi tidak terlalu ini. Tapi bisa kita bayangkan bahwa berarti panjang dari sini ini kan R nih. R. Sedangkan, karena ini saya bolak-balik, sehingga dari sini ke sana itu setengah keliling, di sini ini setengah keliling juga. Jadi kalau keliling itu berarti, kalau keliling kalau pakai huruf kecil kan 2PR, jadi kalau setengahnya berarti ini PR nih. Panjangnya ke sana PR,
ke sana PR juga, ini R juga. Nah, kalau guntingannya itu makin kecil, sehingga melengkungnya itu hampir tidak kelihatan, sehingga di sini nanti seperti garis datar begitu, garis lurus begitu. Nah, sehingga bentuknya itu saya bisa pandang sebagai sebuah persegi panjang. Bisa saya pandang sebagai sebuah persegi panjang, kurang lebih seperti ini katakanlah. Nah, sedangkan lebar, kalau persegi panjang, jadi berarti ini saya anggap sebagai lebar, itu adalah R, dan panjangnya itu adalah PR, setengah keliling. Setengah keliling. Dan Anda sudah tahu bahwa luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, berarti R dikali PR. Jadi hasil luas di persegi panjang ini adalah PR kuadrat. Nah, sedangkan persegi panjang ini tidak lain adalah potongan dari daerah lingkaran ini. Sehingga dari sini kita lihat bahwa luas lingkaran itu sama dengan luas persegi panjang, katakanlah begitu. Nah, sehingga luas persegi panjang yang saya dapatkan ini sama dengan Pi kali R kali R, atau luas lingkaran saya tulis seperti ini, ya. Jadi itu adalah Pi dikali R kuadrat. Ini dia rumus yang kita buktikan secara logika gambar. Jadi apa yang kita hafal selama ini ternyata terbukti secara analisa gambar. Jadi dengan demikian, para pemirsa bisa melihat bagaimana kita mendapatkan bilang pi, kemudian bagaimana kita mendapatkan rumus luas lingkaran, keliling lingkaran juga yang kita hafal selama ini. Nah, sekarang sudah terlihat dengan jelas pembuktiannya secara logika. Jadi biarkan saja siswa-siswa itu bisa melihat prosedurnya supaya imajinasi dia tentang luasan lingkaran itu dapat terbangun dengan baik di alam pikirannya. Kira-kira demikian para pemirsa untuk penjelasan luas geometri datar yang terakhir pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami jelaskan dengan logika yang sederhana bisa membangun pengertian yang mendalam bagi para pembelajar matematika maupun orang tua atau guru-guru pengajar matematika. Karena di dalam pendidikan matematika ini tidak semata-mata penting untuk menghafal rumus-rumus, tetapi logika untuk mengambil langkah-langkah tertentu yang benar sehingga tidak menyalahi rumus yang selama ini kita hafal. Nah, itu akan terjadi dengan baik dalam alam pemikiran kita, guru maupun pembelajar matematika. Kira-kira demikian untuk pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan dengan pokok bahasan yang berikut, tapi yang jelas mengarah kepada pendidikan matematika yang penting bagi kita semua. Demikian, terima kasih bagi para pemirsa pada umumnya. Sampai ketemu.